Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, 12 miliar koin emas. Hampir saat suara akhirnya selesai, seseorang langsung menawar. Itu pria dari Sahamen, seru seseorang sambil melihat pria berbaju putih yang mengajukan penawaran pertama. Berani berteriak hanya dengan harga segini. Seseorang wanita berbaju merah mendengus dingin. 15 miliar koin emas. Itu pemimpin sekte Hongling. 17 miliar koin emas. 18 miliar koin emas. Setelah Hongling dan para pemimpin sekte lain menawar satu persatu, menaikkan harga penawar batu Yualing selangkah demi selangkah. Melihat pemandangan ini banyak orang terkejut. Sekte-sekte ini yang biasanya tidak mencolok ternyata menjadi begitu kuat setelah mengungkapkan dirinya. 30 miliar koin emas. Suara acuh tak acuh terdengar dan harga penawar batu Yuanling langsung menaik jadi 30 miliar koin emas. Itu Tuan Muda Moling. Beberapa orang melihat sumber suara itu dan wajah mereka terkejut. Kekuatan tertinggi di wilayah utara ini memang ada di sini untuk batu Yuanling. Ketika para pemimpin sekte yang lainnya telah mengajukan penawaran sebelumnya mendengar suara Motian, ekspresi mereka segera berubah untuk beberapa saat, dan akhirnya mereka memilih untuk mundur dengan enggan. Karena dengan latar belakang kekuatannya, mereka tidak akan mampu membeli koin emas sebanyak itu. Hehehe, tidak sembarang orang bisa memegang batu Yuanling ini. Motian menunduk dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata dengan nada mengejek. Hahaha, ini masuk akal. Tapi menurutku, bahkan 30 miliar koin emas tidak dapat menampung batu Yuanling. Pada saat ini tiba-tiba tawa terdengar yang membuat wajah Motian terlihat berubah. 35 miliar koin emas. Mendengar ini Motian langsung melihat ke ruang gantung dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin. Tuan muda dari sekte Lingwu, Wuli. Mendengar suara ini banyak orang yang tampak terkejut. Wuli ini juga merupakan orang yang kejam dan tiada tara. Dan peringkatnya dalam daftar orang kejam adalah nomor 37. Sekte Lingwu di belakang Moling juga merupakan kekuatan dasar yang tidak kalah dengan Moling. Hahaha, karena kalian berdua sangat tertarik, aku yang gang juga akan datang dan bersenang-senang. Di ruang gantung seorang pria berpakaian merah berkata dengan dingin, 40 miliar koin emas. Semua orang terkejut lagi. Meskipun Yang Gang terdengar tidak mencolok, latar belakangnya yang cukup kuat untuk bersaing dengan Moling. Dan orang yang berbicara seharusnya adalah wakil pemimpin Yan Gang Yan Heng. 50 miliar, Motian tampak muram dan mendengus dingin. 60 miliar, Wuling tersenyum ringan. 70 miliar, Yan Heng menaikkan harga lagi. Dengan intervensi dari tiga kekuatan utama ini, harga batu Yuanling dengan cepat naik menjadi 90 miliar koin emas. Tuan, haruskah kita mencoba menawar? Hielopeng menjilat bibirnya dan berkata dengan mata berapi-api. Tidak perlu, Cukuang Seng menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun Huanmen mereka mendapatkan banyak koin emas dengan menjual pil, menurutnya tidak perlu menawar batu Yuanling. Karena harta setingkat ini pada akhirnya akan menjadi milik praktisi yang kuat. Penawaran saat ini hanyalah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemilik sementara batu Yuanling. Cukuang Seng berkata kepada Hiu Lo Feng. Saat pelelangan ini berakhir, saya khawatir akan terjadi pertempuran berdarah yang akan mengejutkan wilayah utara. Aku pergi sekarang, Hiu Lo Feng mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Melirik ke arah kiri, Hiu Lo Feng Culier bertanya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apa kamu benar-benar siap untuk berpartisipasi dalam pertempuran merebutkan batu Yuanling? Mendengar ini mata Cukuang Seng berkedip lalu dia berkata,
Sulit untuk mengatakannya sekarang. Itu tergantung situasinya. Jika saya benar-benar punya kesempatan, saya tidak keberatan berjudi. Di akhir perkataannya ada sedikit nada ketamakan dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, baginya batu Yuanling ini bisa membantunya memasuki ranah Jiyuding sepenuhnya. Mendengar pernyataan Chu Kuang-seng, Julier mengerutkan bibir merahnya sedikit lalu berkata, "Jika saatnya tiba, kakakmu akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Mendengar ini Chu Kuang-seng tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak saudari." Dia tahu betul karakter kakaknya. Jadi dia tidak mengatakan apapun untuk memintanya pergi. Karena dia tahu bahwa semakin kritis situasinya, semakin kecil kemungkinan kakaknya akan meninggalkannya. Selanjutnya kita tonton saja caranya. Chu Kuang-seng menepuk telapak tangan adiknya dan menoleh untuk melihat patung kiok putih. Pada saat ini harga telah naik hingga harga tinggi 130 miliar oleh 3 kekuatan besar. 140 miliar, wajah Motiam suram seperti air. Dia melirik kedua kamar lainnya dan berkata dengan dingin, "Mengalah saja, saya pasti akan mendapatkan batu Yuanling ini. 150 miliar, Yan Heng menaikkan harga lagi. Hahaha, 160 miliar, Wuli juga tidak mau kalah. 190 miliar, Motian menepuk meja dengan telapak tangannya dan berteriak, "Hahaha, tuan mudamu sangat berani." Senyum di wajah Wuhi tidak bergembrang dan dia berkata dengan ringan, 200 miliar, 230, 250, 270 miliar. Melihat harga penawaran yang melonjak hingga 300 miliar, ekspresi semua orang terdiam. Mereka memang 3 kekuatan teratas di wilayah utara. Harga seperti itu sungguh menakutkan. 350 miliar, sementara semua orang kagum. Motian berteriak dengan mata merah. Jika ada yang bisa menawarkan harga lebih tinggi, saya akan menyerahkan batu Yuanling. Dengan wajah Kusan dan bahkan Sekte Lingwu dan Yang Gang terdiam satu demi satu. Setelah beberapa lama, tuan muda dari Sekte Lingwu tersenyum ringan dan berkata, "Tuan mudamu adalah orang yang sangat murah hati. Kami Sekte Lingwu malu dan pada akhirnya kami sendiri simpan batu Yuanling. Dan dengan bandingkan dengan kesopanan yang lebih mencibir. Sombong, hanya sedikit orang yang berani memanfaatkan mohling kita yang bisa bertahan," kata Motian dengan suara keras. "Saya harap begitu," Yang Hen berkata dengan dingin sambil tersenyum. Motian mendengus dingin lalu mengalihkan pandangannya ke Hinya dan berkata, "Nonaya, tolong umumkan hasilnya." Mendengar ini, Hinya mengangguk dan tersenyum menawan. Dan kemudian palu giok di tangannya jatuh dengan lembut. Batu Yuanling, 350 miliar milik Tuan Muda Moling. Begitu kata-kata ini keluar, anehnya suasananya di seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Rasa penindasan yang tak bisa disembunyikan diam-diam menyelimuti hati semua orang. Saat ini, semua orang merasakan badai akan segera datang. Dengan berakhirnya lelang batu Yuanling, sesi lelang wilayah utara ini juga berakhir. Namun siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa badai berdarah sesungguhnya masih akan datang. Saat Motian keluar dari kota Beling dan batu Yuanling, semua ketenangan yang tampak akan digantikan oleh badai yang dahsyat. "Ayo pergi," Chu Kuang-seng tersenyum, lalu berdiri meninggalkan ruangan. Melihat ini, Culir dan beberapa orang kuat Huanmen lainnya mengikutinya. Di ruangan utama rumah lelang utara, "Tuan, ini yang Anda tawar. Total 1 miliar koin emas ditambah 6 ramuan ditambah 6 pel utama kelas 3. Seorang pelayan tersenyum dan menyerahkan cincin luar angkasa dan berkata dengan lembut. Chu Kuang-seng mengulurkan tangan dan mengambil cincin luar angkasa, lalu memeriksanya dengan cermat, dan mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkan kepada pelayan. "Ayo pergi," dia menyingkirkan cincin luar angkasa, berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak lama setelah dia pergi, seorang wanita berbaju merah masuk.
Nona, ini cincin luar angkasa yang ditinggalkan tuan muda tadi. Silahkan diperiksa. Pelayan itu melihat penampilan wanita berbaju merah dan segera menyerahkan cincin luar angkasa itu. Pikirannya melirik ke cincin luar angkasa dan keterkejutan melintas di mata wanita berbaju merah. Bel mujarab Mondi datang dari seorang pemuda. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Cukuang Seng. Dengan cahaya aneh bersinar di matanya yang cantik. Dengan identitas dan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa 6 pil utama kelas 3 ini semuanya baru saja disempurnakan. Berumur kurang dari seminggu. Mungkinkah yang disebut Master Kuanmen ini adalah seorang alkamis? Mata cantik wanita berbaju merah itu perlahan melebar. Karena hanya seorang alkemis yang bisa memurnikan pil kelas 3. Bahkan jika Anda mencari ke seluruh wilayah utara, Anda mungkin hanya menemukan beberapa orang. Dan yang lebih penting di matanya, Cukuang Seng masih sangat muda dan masa depannya tidak terbatas. Sepertinya aku perlu menyelidiki asal-usul Master Sekte Guanmen ini. Wanita berbaju merah itu berkuman. Di luar rumah lelang, Master Sekte semuanya sudah siap. Semua anggota Kuanmen yang kuat telah tiba. Yolo Feng melihat ke Cukuang Seng berjalan keluar dan rumah lelang dan segera datang menyambutnya sambil tersenyum. Mendengar ini Cukuang Seng merenung sejenak, lalu bertanya, di mana kekuatan lainnya? Yolo Feng mengatur pikirannya dan berkata, orang-orang dari Yangang dan Sekte Liwung dan Moling semuanya telah meninggalkan kota Beiling. Mendengar kata-kata ini Cukuang Seng melirik ke rumah lelang ke belakangnya. Tersenyum ringan dan berkata, ayo tinggalkan kota Beling, tunggu sampai pemeran utamanya muncul. Dia mengerti. Dan selanjutnya kota Beling yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kegelapan. Semuanya menatap tempat tinggal Motian dan yang lainnya. Siap menunggu kesempatan. Tapi Motian sepertinya tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia bersembunyi. Dia tidak bisa menghindar begitu banyak pandangan. Jadi dia hanya mengemasi semuanya dan berangkat meninggalkan kota Beling. Begitu Motian dan yang lainnya keluar dari kota Beling, banyak orang diam-diam mengikuti mereka. Mengikuti sepanjang jalan. Ayo ikutin juga. Di sebuah restoran Cukuang Seng meletakkan cangkir di tangannya dan berdiri meninggalkan kota Beling. Melihat ini Culier dan yang lainnya mengikutinya. Untuk sesaat, suasana di luar kota Beling berangsur-angsur menjadi dingin. Dan niat membunuh yang tak terlihat diam-diam menyelimuti Motian dan yang lainnya. Tapi Motian seperti tidak menyadari hal ini dan masih berjalan menuju kejauhan dengan santai. Sungguh aneh, mengapa Motian yang begitu sombong tidak berniat menutupi jejaknya. Hyolo Feng menatap Motian dan tidak jauh dari situ dan berkata dengan bingung. Mendengar ini Cukuang Seng juga mengerutkan kening. Dia juga sedikit bingung dengan semua ini. Masuk akal bahwa ketika seseorang mendapatkan harta karun, dia harus berusaha keras untuk menyembunyikan jejaknya. Tapi Motian ini seolah-olah dia takut orang lain tidak mengetahuinya, memikat semua orang dengan cara yang arogan. Tipuan? Memikirkan hal ini, mata Cukuang Seng tiba-tiba bersinar dan cahaya terang muncul di matanya. Pada saat ini, selusin pria kuat berpakaian abu-abu tidak bisa mengendalikan keserakahan mereka. Tiba-tiba keluar dari pinggir jalan dan mengepung Motian dan yang lainnya. Serahkan batu Yuanling, seorang pemimpin berpakaian abu-abu berteriak dengan dingin. Mendengar ini, wajah Motian menjadi sangat tenang. Dia menatap pria berbaju abu-abu yang mengelilinginya dan berkata dengan tenang, bunuh mereka semua. Seorang pria kuat bernama dari Moling bergegas keluar dan menyerbu pria berbaju abu-abu itu. Dalam sekejap udara memenuhi udara. Namun dalam hal ini Motian tidak tertarik untuk tinggal dan langsung berjalan ke kejauhan. Itu tidak benar. Pada saat ini Cukuang Seng yang melihat pemandangan dari jauh tiba-tiba menyipitkan mata dan berkata, apa maksudmu? Culier bertanya dengan bingung. Mendengar ini,
Wajah Cukuang Seng menjadi muram. Orang ini sama sekali bukan Motian. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Julier tetapi semua orang Kuarmin yang hadir terkejut. Persepsiku tentang kekuatan spiritual benar. Meskipun pria itu terlihat sama dengan Motian, auranya sedikit berbeda, kata Cukuang Seng dengan ekspresi muram. Mendengar kata-kata tegasnya, Giolofeng mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita kembali, saya khawatir kita bahkan tidak akan bisa menyentuh bayangan Motian. Mendengar ini, Cukuang Seng tampak berpikir. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba berkata, tahukah kamu selain jalan ini jalan mana lagi yang bisa menuju ke Moling? Jalan lain menuju Moling? Yellow bergumam saat berikutnya matanya tiba-tiba berkedip dan berkata, lembah kematian. Setelah mendengar kata ini semua orang gemetar, mata mereka menunjukkan ketakutan. Ini adalah lembah kematian yang terkenal di luar kota Beiling. Dikatakan bahwa orang kuat di alam 9 kuali mati di dalamnya. Apakah lembah kematian menuju puncak bukitmu? Cukuang Seng bertanya dengan heran. Ya, Yellow mengangguk dan berkata, ini adalah berita yang tidak sengaja aku dengar. Dikatakan bahwa jauh di dalam lembah kematian ada jalan rahasia menuju Moling. Apakah kamu yakin? Mata Cukuang Seng berkedip saat dia bertanya. Setidaknya 80%. Yellow berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah berita yang diungkapkan oleh orang kuat yang keluar dari lembah kematian. Seharusnya tidak bohong. Saudaraku, apa keputusanmu? Julier menatap Cukuang Seng dan bertanya. Mendengar ini Cukuang Seng merenung sejenak lalu melambaikan tangannya dengan tegas. Ayo pergi ke lembah kematian. Setelah mengatakan ini dia memimpin dan pergi ke kejauhan. Setelah melihat ini banyak ahli Kuanmen menunjukkan keraguan. Tetapi karena kepercayaan kepada Cukuang Seng, mereka buru-buru mengikutinya. Terima kasih telah mendengarkannya.